kemuliaan itu adalah kematian. Ya. Kemuliaan itu adalah kematian. Dimuliakanlah, diangkat. Itu artinya salibnya diangkat, lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, inilah yang kadangkala tidak bisa dimengerti oleh kita, karena kita manusia cenderung ingin memperpanjang hidup kita. Ya. Sekarang ini konon katanya, saudara-saudari, sebetulnya saya pengen khotbahnya terakhir sebelum berkat penutup, tapi karena Roma Putra khotbahnya pendek, ya udah saya masukin sekarang aja. Ya. Injil hari ini berakhir dengan kalimat, ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Kita mungkin pernah ya, mengalami orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kenal dekat, itu memberikan tanda-tanda dia akan mati. Ya. Mungkin ibu kita, mungkin bapak kita, mungkin pasangan kita, memberi kalimat-kalimat yang berkesan, memberi kode dia akan mati. Tapi kecenderungan kita itu kalau mendengar kayak gitu, itu langsung hush, nggak boleh ngomong gitu, ya. Lalu kita ketok-ketok meja, amit-amit, jangan sampai gitu. Artinya kita seakan-akan menolak hal-hal kayak gitu tuh, bahwa mungkin orang punya feeling dia akan mati nggak lama lagi. Romo Leong itu berkali-kali ngomong sama saya, nanti kalau gua mati, ya, abu gua disebar di laut di mana? Oh nggak bisa, saya bilang. Suka-suka gua mau diapain, saya bilang gitu. Harus ada yang ditaruh di tempatnya Romo-Romo sebagai kenang-kenangan bahwa dulu pada zaman itu pernah ada seorang Romo namanya Hari Leong. Nah, jadi harus ada, ya udah terserah lu lah, dia bilang begitu. Ya. Apalagi orang-orang yang mungkin mengalami sakit berkali-kali dan sakitnya itu berat. Gitu. Romo Hadiwijoyo, wah sudah memberi kode banyak kepada kita semua di sini. Ya, kita antara batin ya memang melihat sakitnya itu juga sudah sangat berat, ya mungkin berjuang untuk sembuh kok susah. Tapi juga berharap Romo Hadiwijoyo masih panjang bersama kita untuk kita ledek-ledekin. Karena lucu juga ada orang tua yang bisa kita ledek-ledekin di opera komedi, itu menarik juga ya. Tapi kan selalu kita mendengar ya, Romo Hadiwijoyo selalu mengatakan kata-kata, nanti kalau aku sudah tidak di dunia ini lagi, aku mati, nah, seluruh hartaku untuk Romo Yus. Wah. Lalu memberikan pesan macam-macam. Ya, maka saya kira setiap dari kita mungkin pernah punya pengalaman menemani orang yang kita kenal dekat, lalu ternyata itu tanda kode akan kematiannya. Dan itulah yang terjadi hari ini. Yesus juga memberikan kode bagaimana caranya dia akan mati. Mungkin para murid juga sikapnya sama, nggak boleh ngomong gitu Tuhan Yesus, engkau harus mulia. Tapi kemuliaan versi Tuhan Yesus itu bukan kemuliaan yang dipikirkan oleh para murid. Kemuliaan yang dipikirkan kita dan mungkin para murid pada waktu itu adalah kemuliaan dalam arti dunia. Yaitu kita mungkin panjang umur, kita sehat walafiat terus, kita berlimpah rejeki, kita juga mungkin sukses hidupnya. Itu kemuliaan yang kita pikirkan. Tapi pesan bacaan Injil hari ini aneh. Kemuliaan itu adalah kematian. Ya. Kemuliaan itu adalah kematian. Dimuliakanlah, diangkat. Itu artinya salibnya diangkat, lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, inilah yang kadangkala tidak bisa dimengerti
oleh kita karena kita manusia cenderung ingin memperpanjang hidup kita. Ya. Sekarang ini konon katanya umur manusia itu bisa bertambah lebih panjang rata-ratanya. Penyebabnya dua. Satu, kesadaran hidup sehat kita. Ya. Kita romo-romo nih yang udah seumuran gini pasti lebih hati-hati untuk makan. Tapi problemnya ibu-ibu itu gak pernah menyerah tawarin makanan kepada kita. Dan kasih makanan kepada romo-romo di pastoran itu biasanya ibu-ibu pasti mencoba menyenangkan romo-romo dengan kiriman makan yang enak-enak. Romo Aji dikirimin babi hong, kikil dari restoran Padang, 2 makannya. Ya. Karena mungkin berpikir kita masih muda, zaman dulu makannya kayak gitu. Tapi sekarang ini mungkin kita mulai sadar tentang makan dan minum yang sehat. Mungkin dulu kita bisa makan duren tambah bir. Wah, langsung gelebak gitu pasti. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin kuat. Tapi ya kita mulai sadar ya. Romo Kuris SY almarhum di katedral itu pernah khotbahin ibu-ibu WKRI, wanita Katolik cabang katedral. Hai ibu-ibu, Anda sudah merusak hidup saya. Bukan karena Anda jahat, tapi karena Anda terlalu baik. Lihat perut saya. Jadi perutnya Romo Kuris itu kayak ada bola basket di dalamnya. Gede. Karena ya makan minumnya ya mungkin kebanyakan minum bir, alkohol juga ya. Lalu ya gaya hidup orang bule ya kayak gitu. Seorang romo di paroki, nah ini romo-romo tuh kita nggak boleh ketahuan kita suka apa romo-romo. Bahaya kalau sampai Romo Steve ketahuan kesukaan yang makannya ini, Romo Edi kesukaan makanannya ini bahaya. Jangan sampai kita itu ketahuan oleh umat makannya sukanya apa. Saya mulai bahaya nih, karena banyak umat mulai tahu saya suka ikan peda. Makanan gak mahal, tapi bikin kalau saya makan ikan peda, itu bikin makan nasinya jadi lebih banyak. Dan bikin darah tinggi. Anda gak tahu saya sibuk tiap malam ngukur tensi, aduh 140, aduh 100, udah gak lagi 120, 80. Ya, udah mulai angkanya udah macam-macam, udah naik. Tapi karena umat tahu saya suka ikan peda, ada aja kiriman ikan peda di meja makan. Ada seorang romo ketahuan doyan daging RW, daging anjing, ya, karena dia dari daerah yang suka makan anjing, dia declare di khotbah kayak gini, saya paling suka itu makan daging anjing. Wah, di mimbar dia ngomong, seluruh paroki tahu romo parokinya, romo kepala yang baru doyan daging anjing. Apa yang terjadi? Kiriman daharan romo, makanan romo, Senin daging anjing, Selasa daging anjing, Rabu daging anjing, sampai hari Minggu daging anjing, romonya meninggal dunia. Baru nangis, umatnya dibacain Injil, jika biji tidak mati, dia tetap tinggal 1 biji, tapi kalau dia mati, dia akan berbuah banyak. Gundulmu. Romonya mati gara-gara nggak sehat, dikasih makanan yang kesukaannya dia. Nah maka maksud saya, kita di sini ingin merenungkan manusia bisa mencoba mempertahankan hidupnya makin panjang ya. Tetapi kita juga harus sadar kematian itu juga adalah cara untuk kita mendapat kemuliaan. Kuncinya cuma satu, kematian bukan akhir segala-galanya. Ya. Kalau kita mati atau orang yang kita sayang itu mati, itu bukan akhir segala-galanya. Masih ada kehidupan yang akan datang yang lain. Poin berikut terakhir yang mau saya sampaikan adalah ketaatan Tuhan Yesus pada perintah Bapanya. Ya. Yesus taat turun ke dunia ini untuk akhirnya hidup bersama kita, tapi pada akhirnya harus mengalami kematian. Ketaatan menjalankan perintah Bapa termasuk harus mengalami penderitaan. Itu pasti nilainya tinggi sekali. Kalau romo-romo dapat tugas
ataupun dapat SK yang menyenangkan hatinya, mungkin siap Bapak Uskup. Tapi kalau dapat tugas yang mungkin agak tidak menyenangkan hatinya, kenapa saya ditugaskan di situ ya? Misalnya Romo Nofrin ditugaskan sekolah ke Roma misalnya, sebagai frater yang dipandang pinter, berbakat, disekolahkan ke Roma. Pasti waktu itu beliau berkata, siap Bapak Uskup, saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Karena apa? Disekolahkan ke Roma. Bagus itu ya. Sebagai seorang frater pilihan, wah keren. Tapi ketika dia dipindah dari Samadi, lagi enak-enaknya di Samadi, lagi bahagia-bahagianya di Samadi, dipindahkan ke tempatnya yang sekarang. Kenapa ya saya dipindahkan dari Samadi ya? Salah saya apa ya? Romo Stip lagi enak-enaknya di Samadi. Belum ya, SK-nya belum keluar ya. Mungkin ketika dapat SK yang tidak menyenangkan hati, kita akan bertanya, kenapa ya Bapak Uskup memindahkan saya? Tapi kalau pas dapat tugas yang enak, kita nggak pernah tanya kenapa ya. Romo Aji ditugaskan ke Badau. Ya pasti juga berpikir, tapi waktu itu sih pilihan beliau sendiri sih ke Badau ya Romo Aji ya. Memang niat merantau. Waktu itu ke Badau, tempat yang waduh, waktu zaman Romo Haji datang ke sana, kita masih ngalamin kunjungin Romo Haji ke sana, mungkin belum jadi amat tuh apa yang dibuat oleh Romo Haji ya. Tetapi setelah Romo Haji datang ke sana baru bagus. Tugas ke Bomomani Papua, kenapa ya saya ditugaskan ke sana? Nah, maksud saya begini, kita taat pada sesuatu yang mudah, yang enak, itu mungkin menyenangkan hati kita ya. Tapi bagaimana kita taat menjalankan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, tapi itu punya nilai yang tinggi untuk kehidupan, maka saya kira itu punya nilai yang luar biasa untuk hidup kita. Maka saya kira kata ketaatan itu menjadi penting untuk kita renungkan, supaya kita hidup juga semakin hari semakin bisa nanti masuk dalam janji yang Tuhan berikan, yaitu perjanjianku adalah memberikan engkau keselamatan, memberikan engkau kebahagiaan kekal dan mengampuni dosa-dosamu. Maka saya kira itulah yang mau kita perjuangkan, kita taat menjalankan perintah Bapa, menekuni tugas-tugas hidup kita pun kalau kita dapat peristiwa hidup yang tidak mudah. Kalau hidup sedang enak, hidup sedang baik, hidup sedang sehat dan rezeki lagi berlimpah, mungkin kita gampang berkata untuk terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Tapi ketika kita menjalani hidup yang sedang tidak mudah, kita juga ditantang untuk tetap taat menjalani itu dan menyelesaikan tugas itu sampai akhir, dan mudah-mudahan kita beroleh kemuliaan bersama Tuhan Yesus pada akhirnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terapi Dedi, Satpam Perumahan yang kena stroke. Tangan bisa ngangkat, ngomong lebih lancar ya? Iya, ngomong lebih lancar. Alhamdulillah. Tangan bisa digerakkan. Ya. Selamat sore. Terima kasih warga Puri Kencana telah mengirimkan terapis Korudi berkali-kali ke tempat saya. Dan bukti nyatanya alat ITERA ini, saya sudah bisa mengangkat tangan. Tuh, dua, dan jongkok. Terima kasih Korudi. Terima kasih untuk warga sekali lagi yang sudah nyumbangin alat pembantuannya.